Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Personality. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya Wendy di sini dan Pak pakar mentor kepribadian, Hermansyah. Pak Hermansyah ya. Lagi-lagi kita ketemu lagi setiap hari Selasa dan Jumat malam di acara Ngobras. Ngobrol Ngobrol bareng. bareng mentor kepribadian ya. Dan untuk malam hari ini kita nggak kalah menariknya ya. Kita akan ketemu dengan bintang tamu yang spesial. Kita impor dari Bandung ya Pak ya? Yes, dari Bandung. Dan beliau kebetulan profesinya seorang dokter gigi. Wah ini. Dokter gigi yang bukan sembarang dokter gigi. Bukan seorang dokter gigi ya. Dokter gigi yang gaul. Oh gaul. Kayaknya cukup milenial dokter gigi ini ya. Iya. Sudah bisa bergabung Pak? Ya, belum. Oke, belum muncul beliau. Oke, sambil menunggu Ya. beliau, Bapak Diki panggilannya Pak Harun. Diki ya. Dokter Diki panggilannya Dokter Diki, ya. Dokter Diki. Harun, tapi tidak ada hubungannya sama Ricky Harun ya. Ya, Saudaraan katanya. masih saudaraan ya. Saudaraan. Ya. Nanti teman-teman sobat personality bisa belajar banyak ya dari seorang dokter Diki ini. Apa saja yang sudah beliau terapkan, personality apa saja yang sudah beliau gunakan di dalam profesi dalam keluarga dan kesehariannya gitu ya. Ya. Oke, sudah dan, bisa. Dan beliau ini adalah dokter yang pasiennya sangat nyaman gitu loh. Iya. Tidak takut untuk giginya dioprek-oprek istilahnya. Oh, karena kebanyakan orang atau anak-anak biasanya secara psikis takut ya. Iya. Bedah-bedah dan segala macam, dan kebetulan beliau ini cukup humoris ya. Humoris. Nah, clue-nya humoris. Pasti sobat personality sudah tahu pasti personality-nya apa ya. Ya. Kalau humoris. Acara ini Sobat Personality kita adakan rutin, insya Allah rutin ya, setiap hari Selasa Yes. dan hari Jumat jam 19.45. Kita akan mengundang alumni-alumni dari Workshop Personality Plus yang tentunya mereka sudah menerapkan Personality Plus ini untuk kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Jadi mereka juga mempraktekkan baik itu untuk pekerjaannya, untuk rumah tangga, untuk ke lingkungan mereka, ya, sehingga betul-betul yang kita undang adalah mereka yang sudah hidup di dalam kesehariannya dan baik. Setelah bergabung bersama kita Dokter Diki, dan di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah beliau mau meluangkan waktunya ya. Betul sekali. Untuk kita ya. Ya. Oke, ini beliau sudah bergabung, Dokter Riki. Kita udah booking beliau dari bulan-bulan kemarin ya. Ya, jadi sudah berapa kali mundur-mundur. Jadwal malam hari ini. Assalamualaikum, Pak Dokter. Apa kabar, Pak Dokter? Salam, kabar baik. Ya, Kabar, Pak suaranya Herman. kedengaran? Cukup jelas, Pak Dokter, suaranya? Kalau suara Pak Herman bagus sekali. Oke. Ya, halo dokter, salam kenal, saya Wendy dokter. Ini mentor Ya. Wendy, Dokter Riki. Oh ya, Kang Wendy yang tadi kontak saya ya. Iya. Dokter, Abdi di Cimahi dok. Oh Cimahi, oh dekat itu. Iya, luar biasa. Salam gurnya dok. Saya tadi ada pengajian dulu, Kang Herman. Saya ganti baju ya? Atau biar aja? Nggak apa-apa, Tetap keren. tetap keren gitu. Gantengnya nggak hilang, Dok. Oh, Malah kayak dulu terima sumbang. kasih. Kayak dulu sumbang dok. Ah, kalau tanpa ini bagus suara saya, Pak Herman. Keren. Jelas, Suara jelas jelas. dong. Jelas banget. Kalau Cukup jelas. Dengar Kamera bunyi? turunin dikit, Dok. Kamera turunin dikit. Oh, Ya, sip. Mantap. dia harus tegak. Nah, pas, Dok. Pas gitu. Oke, pas banget. Enak Ini ya? kayaknya. Ya, Oke. oke. Mungkin mentor Wendy mau memperkenalkan dulu background beliau. Oke. Untuk menyingkat waktu nih, kayaknya akan lebih seru kalau dokter sendiri nih akan menceritakan nih. Sebetulnya saya ingin menanyakan satu hal sama Apa silakan. Barangkali Mas- apa yang sudah diketahui tentang saya, silakan. Ya, saya penasaran dengan latar belakang dokter ini nih. Sebetulnya dari Oh, iya. kondisi Bapak yang dokter ini, kapan sih mengenal dunia personality, atau mungkin boleh perkenalan dulu Pak, latar belakang dokter nih sebelumnya nih, pendidikan dan keseharian dokter nih apa aja nih Pak? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Herman.
Ya, Kang Wendy, dan semua sobat sahabat personality. Personality Plus Ya, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu amin. dengan sedikit Pak Herman terus kontak saya untuk bisa live. Saya kadang tadinya sih saya agak ragu untuk karena saya baru sekali ikut acara Pak Herman, dan sebetulnya secara keilmuan masih dangkal sekali mengenai Personality Plus ini. Namun ya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Herman ya. Ya, Nanti ya dok, ya dok. keilmuannya tentu dari pakarnya ya. Saya mungkin saya bercerita mengenai bagaimana ilmu personality ini bisa Ya. diterapkan di dalam karir saya atau dalam profesi saya. Kalau Saya background, seorang dokter. Iya, ya. ya, background dokter Riki. Ya. Ya. Saya seorang dokter gigi spesialis ortodonti. Jadi dokter gigi itu ada spesialisasi lagi, ada bedah mulut, ada konservasi, ada pedodonti, ada periodonti. Nah, saya ambil ortodonti. Ortodonti itu ilmu ortodonti itu adalah ilmu kedokteran gigi spesialistik yang menggeluti atau bekerja di bidang menyusun susunan gigi menjadi rapi gitu. Oh, Nah, iya. gigi rapi itu dia fungsi pengunyahan, fungsi vokal, fungsi estetika menjadi bagus. Oh, Tapi di iya. Udah masyarakat berapa tahun dok bergelut ya, di kedokteran gigi ini? Udah berapa tahun nih? Udah berapa tahun? saya lulus ortodonti 2009. Jadi 2009 masuk 2010, jadi sudah 10 tahun sebagai ortodontis. Kalau dokter giginya saya 96. 96 sudah lulus ortodonti ya. Lulus dokter gigi. 96, 2004 saya spesialisasi lagi di Unpad, 2010 saya lulus, 2009. Wow, pintar banget. Sekarang saya menjalani profesi aja, saya sebagai praktisi aja. Saya tidak menghidup, tidak bekerja di pemerintah ataupun di rumah sakit swasta, saya hanya berpraktek sendiri saja. Iya. Oke. Terus Asalnya PNS, tapi kemudian saya mengundurkan diri. Sekarang profesional murni. Oh, gitu ya, dok ya. Jadi punya klinik sendiri ya, dok ya? Ya, saya punya ada beberapa klinik. Alhamdulillah. Oh, banyak. Wow. Bandung semua dok? Ya, Di Bandung semua? di Bandung ada beberapa, ada di Sukabumi satu, ada. Nah, mudah-mudahan ada waktu, saya pengen juga bikin di Cirebon, tapi nantilah lihat-lihat waktu dan tempatnya. Oke, makin penasaran dok. Terus dengan kesibukannya dokter nih, mengenal personality itu kapan dan bagaimana ceritanya dok? Kebetulan saya punya kolega dekat sekali, Pak Trisulo. Beliau founder atau owner LNM ya, Legendary Network Marketing. Pernah mengadakan pelatihan Personality Plus di Bandung. Beliau mengajak saya sangat tertarik, saya ajak istri saya juga, kemudian saya ajak beberapa staf saya. Kebetulan saya punya yayasan, punya sekolah pondok pesantren, bawa kepala sekolah 2 orang guru di sana. Jadi kita berangkat 5 orang ke acara ini. Di tahun berapa itu dok? Tahun ini, tahun 2020 ini. Oh. Bulan apa ya Pak Herman? Awal tahun dok ya kita ya? Awal tahun ya, awal tahun sebelum kena ini ya. Corona. Januari. Anaknya nih dok ya. Dan di situ awal ketemu Pak Herman. Iya. Ya, nah pertama kali ketemu Pak Herman langsung saya takjub dengan gaya beliau ini. Apa nih dok yang membuat dokter takjub dan hal positif apa yang dokter dapat waktu itu? Gini. Saya tuh senang kalau melihat orang yang wise, ramah. Saya suka melihat orang yang punya personality yang baik gitu. Saya berusaha bisa seperti itu gitu. Kadang-kadang kalau saya ketemu dengan orang yang kok senyum aja susah misalnya gitu, itu ya saya suka koreksi diri sendiri gitu. Kalau kita ketemu dengan orang yang baik, kita pasti senang gitu. Kenapa kita tidak jadi orang yang baik? Kalau kita ketemu dengan orang yang selalu senyum, ceria gitu, optimis, kita senang,
kenapa kita balikin ke kita? Kenapa kita tidak menjadi pribadi yang seperti itu gitu? Saya begitu ketemu Pak Herman, salamannya juga begitu kokoh gitu ya, menyapa langsung. Ya banyak hal yang positif saya lihat dari Pak Herman pertama kali ketemu. Dan ketika beliau mempresentasikan luar biasa pendalaman keilmuannya dan implementasinya rasanya sepertinya sudah sangat jauh sekali. Saya ingin lagi, kemarin itu kan akan ada susulan yang kedua di Bandung, tapi terburu ada corona ini kan jadi terhambat ya, tidak bisa dilangsungkan kemarin itu. Betul dok, betul. Gitu. Nah, Dokter Diki kan sebelumnya sudah sering nih ya menghadapi pasien praktek ya. Terus sudah tanpa disadari Dokter Diki sudah sering ngasih makanan ego. Terus juga membuat pasien itu senang, nyaman gitu ya. Nah, setelah Dokter Diki mempelajari Personality Plus, ada nggak perbedaan yang sedikit mencolok gitu dok dalam hal penanganan pasiennya? Ya, saya kan waktu kecil juga sering ke dokter gigi, sering ke dokter umum gitu ya. Kebetulan orang tua saya di Pertamina, saya di Cirebon waktu kecil. Saya suka mengagumi gitu sosok dokter itu kan. Ya. Waktu kita di ruang tunggu saja, ketika dokter lewat tuh pakai jas putih gitu, rasanya gagah gitu. Tapi saya lihat wajahnya itu lempeng gitu ya. Iya. Jaim lah gitu ya. Jaim, tegang gitu, seperti ya mungkin itu paradigma dokter lama ya. Waktu saya kecil tahun 70-an itu kan dokter tuh seperti dewa lah istilahnya. Lo duduk, gua obatin, lo sembuh, pulang gitu kayaknya gitu. Sekarang kan begitu ya kalau nggak salah ya. Dulu kan gitu ya. Rasanya, kalau sekarang kan mungkin karena dulu persaingan sangat sedikit ya. Dulu waktu saya kecil aja di Cirebon itu dokter anak cuma 2 orang gitu. Dokter Tono sama dokter A gitu ya gitu. Jadi seakan-akan ya sangat dibutuhkan dan lain. Kalau sekarang kan dokter tiap 10 meter itu ada dokter gitu ya. Jadi mau nggak mau dokter itu harus memiliki satu hal lagi yang sehingga selain ilmu kedokteran keahlian secara teknisnya, dia harus punya keahlian lain untuk memasarkan keahliannya itu. Salah satunya itu personalitinya harus baik menurut saya. Betul. Harus menyenangkan, harus komunikatif, harus mendengarkan apa yang disampaikan pasien. Nah itu berangkat dari situ saya mencoba, siapa tahu saya bisa seperti itu gitu loh. Karena kalau kita, saya kadang-kadang gini, waktu saya bisa ngobrol, waktu kecil saya ngobrol dengan dokter saja, mamah tuh cerita sama saudara, ini Diki waktu mau berobat gigi ini nggak takut sama dokternya, berani ngobrol gitu. Jadi seakan-akan kita tuh bisa bicara sama dokter lama itu suatu kebanggaan gitu. Padahal kan kadang betul. Ya, padahal kebanggaan dokter tuh maunya ya selesai resep pulang udah gitu, panggil lagi yang lain gitu ya. Itu yang saya gitu kalau dokter gigi dokter gitu. cabut misalnya tuh tambah pulang selesai, tidak ada bla bla blanya gitu. Padahal di zaman sekarang ini ya saya rasa kita butuh pengetahuan di mana melakukan pendekatan, melakukan tanya jawab hal-hal yang tidak teknis kedokteran lah, bukan masalah sakitnya. Misalnya pasien datang, yang ada ibu-ibu yang datang suka cerita keluarganya, ya kita sempetin dengerin, anak saya dok baru pulang dari misalnya. Nah besoknya datang lagi saya tanya, udah kembali ke Amerika, dia masih ingat, dokter masih ingat, misalnya gitu ya, gambaran seperti itu. Terus ketika saya ikut kursus pelatihan kemarin itu dengan Pak Herman, saya lihat, wah ini luar biasa. Ilmu ini bukan saja ilmu, sebetulnya bukan saja ilmu untuk berbisnis ya, bukan saja ilmu untuk berbisnis, untuk sebagai marketer gitu ya, tapi saya rasa semua segi kehidupan lah, dalam keluarga, berteman, dengan anak, dengan istri, sesama profesi, ke orang tua, itu bisa diimplementasikan gitu Pak Herman, luar biasa. Saya waktu belum ikut pelatihan kemarin, mungkin saya hanya, kalau orang Cirebon bilang ilmu titen katanya. Ilmu titen itu ilmu mengamati, kalau orang ibu ini sukanya kalau datang ya dok saya mau tambah gigi misalnya gitu ya. Ya sudah, tipenya orangnya
tidak terlalu banyak ingin bicara misalnya, ya udah kita layani selesai, kita sembuh pulang saja. Tapi ada yang datang ngobrol dulu gitu, walaupun pasien kita banyak juga ya kita nggak serta merta cut dia, Bu maaf pasien saya banyak gitu, nggak begitu juga. Tetap kita coba melayani. Saya sih hanya suka mengukurnya kepada diri sendiri gitu. Kalau kita dilayani, contoh suatu saat saya pernah datang pulang ke Cirebon lewat dari Bandung pulang ke Cirebon lewat Sumedang. Ya. Saya mampir di toko tahu, rumah makan tahu gitu ya, tahu Sumedang. Pas begitu saya masuk ke counternya tidak disapa gitu, tidak disapa. Mana Pak? Gitu ya kan? Saya balik lagi kalau saya gitu. Saya balik lagi, saya nggak mau. Saya ingin dilayani dan saya kan melayani juga gitu. Nah, kalau saya awalnya Ya. Oke. Sobat personality. Yes. Ya, lanjut dok. ya siap. Keren banget jadi. Ya, jelas dok. Jadi kalau kami lihat juga di Instagramnya Dokter Diki, Dokter Diki ini bukan hanya sekedar melayani pasien, tapi bersahabat dengan pasiennya. Pasiennya ya. Bahkan main TikTok ya dok ya. Oh ya? Dokter main TikTok? Wow. Pantas stikernya lucu-lucu ya. Jadi dokter ini betul dokter gaul. Oh iya. Jadi di dunia anak-anak kayaknya. Rata-rata orang kan ke dokter gigi ada rasa trauma, ketakutan, ada kecurigaan disakiti gitu kan. Itu luar biasa loh. Ada semacam mental block yang wah kalau dokter gigi itu pasti sakit, pasti bla 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 nih ini. Jadi seakan-akan dokter itu menyakiti. Saya selalu menjelaskan dokter itu adalah orang yang membantu gitu. Kalau orang yang membantu itu pasti ya berupaya yang terbaik. Kalau dalam pelayanan tuh misalnya ada sakit ya itu efek samping saja atau ya hal-hal yang tidak diinginkan lah misalnya gitu. Tapi pada prinsipnya dokter itu yang membantu. Kalau orang membantu kan tentu tidak menyakiti gitu. Biasanya kita coba melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, setelah saya belajar personality plus, walaupun saya belum expert banget ya, masih baru 1 kali. Saya dengar teman-teman ada yang 3-4 kali gitu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan saya ikut lagi. Saya rasa memang memahami personal orang lain, apalagi saya kan bekerjanya selalu kontak dengan manusia ya, tidak hanya mengerjakan di balik komputer gitu ya, atau di balik program saja gitu. Tapi saya bertemu dengan orang, melayani orang yang saya harus pahami orang tersebut. Apalagi ortodonti itu, kalau orang sudah pasang behel, dia akan dirawat 2-3 tahun, paling cepat 1,5 tahun. Lama ya. Jadi bagaimana kalau kita tidak punya ikatan, tidak punya kepercayaan, tidak punya rasa berteman gitu ya, bersahabat sama pasien, ya kita waktu panjang itu akan tidak menyenangkan sekali bertemu pasien bertemu saya tidak senang selama setiap bulan 4 minggu sekali selama 2 tahun kan. Oke. Bayangkan gitu. Jadi saya coba menjadi teman, saya coba tempat mereka ngobrol dan lain-lain gitu. Kadang-kadang ada pasien yang dulu dengan dokter yang lain ya, terus kemudian pindah ke saya misalnya perawatan, yang biasanya untuk appointment aja biasanya melalui asisten gitu. Karena kalau saya walaupun saya direferi juga ke asisten untuk penjadwalannya. Ya. Tapi itu buat pasien kayaknya seperti apa? Seperti sesuatu yang ada ya dokter melayani chatnya pasien gitu ya. Kalau saya coba untuk tetap dekat dengan mereka. Baik dok, ini ada pertanyaan menarik nih dok. Dokter pernah nggak punya pengalaman pasien yang seperti apa sih yang susah dihandle personalitinya? Ini kan ada banyak personality nih di antara berbagai pasiennya. Pernah nggak dokter? Iya, terus. Ulang lagi? Ketemu pasien yang unik. Pernah ketemu pasien yang unik, susah gitu, personalitinya apa nih kira-kira dok? Oh iya, ya kemarin saya pernah kirim videonya ke Pak Herman. Dia punya anxiety, kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan gitu ya. Di pelang praktek saya kan, mohon maaf saya tulisan Haji juga ya, dokter gigi Haji Diki gitu ya. Itu pasien manggil saya Pak Haji, tapi dia pegang paha saya sampai gitu, sampai saking takut. Pasiennya perempuan? Iya perempuan.
Jadi dia punya pengalaman jelek berobat gigi, kemudian dia bawa ke tempat praktek saya, dan saya mencoba untuk menenangkan, membuat kepercayaan baru gitu. Dan ini taruhannya luar biasa ketika saya bilang tidak kok, nggak sakit kok, ini bisa kita bantu, bisa selesaikan. Tapi kalau seandainya ternyata kita tangani kemudian jadi sakit, oh itu kepercayaannya bisa tambah jatuh sama saya kan gitu. Jadi saya berupaya, kadang-kadang seperti itu tidak langsung dilakukan penanganan, biasanya hanya ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Menurunkan rasa takutnya, kemudian kita jadwal baru lagi. Tapi kalau kemudian dia siap, ya siap. Yang unik lagi misalnya pasien itu biasanya paling yang harus kita bantu dari pasien itu rasa takut sama khawatir ya. Rasa takut khawatir. Kemudian juga rasa takut khawatir itu kadang-kadang kalau sudah diselesaikan di tempat praktek, di rumah suka kambuh. Misalnya setelah dilakukan pencabutan, kita sudah kasih instruksi begini-begini, ternyata di rumah tidak dilakukan, kemudian ada perdarahan misalnya gitu. Malam-malam jam 2 mesti ngobel, nggak apa-apa, saya bantu. Saya buka, saya telepon asisten, buka, saya di hacking atau dijahit atau di apa, minimal dia dikasih perhatian, itu udah membuat dia tenang gitu. Gitu ya dok ya. Nah, setelah dokter Diki ini nih mempelajari personality plus, setelah mempelajari kan ini sudah beberapa bulan berlalu ya dok ya. Ada nggak dok pengalaman handle pasien dengan personality plus dan apa yang responnya positif gitu dok? Ya, pasti ada Pak Herman. Cuman tidak terlalu saya definisikan gitu karena pertama saya ketika saya dapat pelatihan dari Pak Herman itu seperti saya melengkapi dengan literatur gitu. Karena coba selama ini saya sudah coba kan dari 1000 pasien itu 1000 karakter kan, 1000 karakter. Betul. Pasien saya misalnya ada 1000 atau 2000 pasien saya itu mereka karakternya masing-masing gitu. Bahkan ada ibu sama anaknya 3 pakai behel semua misalnya gitu. Itu beda-beda. Ada yang dari pertama kali pasang karet behel tuh pakai bening aja sampai sekarang gitu. Warna karetnya itu. Berarti itu tipe apa tuh Pak Herman tuh? Melankolis. Konsisten. Melankolis itu apa? dok. Melankolis. Melankolis. Dia lempeng aja gitu. Tapi saya coba karena saya merasa bisa kok dirubah, karakter dasar itu bisa dirubah asal mau gitu. Pada bulan keberapa saya nggak paksakan gitu, nggak paksakan untuk ganti dong gini warnanya, enggak dok, yang bening aja gitu, gitu. Jadi dia keke gitu ya. Nah ini saya coba diberikan pemahaman, coba variatif kehidupannya gitu ya kan. Kalau sekarang pakai kuning, bulan depan pakai warna biru, pakai warna apa, itu kan artinya menggambarkan keberagaman, ya kan, menggambarkan variatif kehidupan gitu kan. Kalau cuma bening aja gitu kan melankolis banget gitu ya. Kita tidak paksakan, tapi suatu ketika kita coba edukasi gitu, kita coba, karena saya sih percaya bahwa kita terlahir dengan karakter apapun juga mesti ada perubahan kalau kita mau gitu. Kan dalam satu karakter yang Pak Hareman ajarkan itu kan ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu kan. Nah, sisi negatif itu sisi negatif itu yang menurut saya jangan kemudian kita menyerah. Oh, saya udah memang begini gitu. Negatif sanguin itu begini gitu. Nggak boleh menurut saya. Kalau kita sudah memahami, oh saya ini kalau penilaian Pak Herman ya, saya itu kan melankolis, sanguinis ya. Sanguin. Melankolis sanguin. Kalau saya melankolis itu kan ada sisi kekurangannya melankolisnya ya kan. Perasa misalnya gitu. Betul Pak, saya perasa gitu. Kalau orang ngomong sedikit nggak enak, tak gitu. Padahal orang bercanda gitu kadang tak, tapi saya nggak mau terus diikutin gitu maunya gitu. Itu baper jadinya kan, mau sakit hati sendiri gitu. Itu melawan menurut saya gitu. Kalau dari dokter sendiri nih, kesan pertama ikut WPP gimana dok? Waktu di Bandung. Wah, mungkin Pak Herman bisa melihat saya begitu antusias ya Pak Herman ya. Saya begitu antusias mengikuti kegiatan semua.
saya semangat, suruh angkat tangan semua, saya ikuti semua. Menurut saya ini ilmu yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Kalau semua orang memahami karakter diri sendiri, bisa membaca karakter orang lain, itu kayaknya aman-aman saja, damai-damai saja negara ini. Kayaknya Korea Selatan sama Korea Utara juga bisa bersatu itu, Pak Herman. Berkat personality ya. Betul betul. Oke. Ngomong-ngomong masalah bersatu nih Pak, Dok, jadi ingat nih kalau dokter tadi kan banyak kasus dari pasien nih. Nah, bagaimana dokter menerapkan dalam keluarga nih? Apakah punya cerita menarik nih menghadapi pasangan, anak-anak mungkin dari sisi personality? Ya, 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 ya. Ya, betul. Anak saya itu kan tipenya, dia katanya mau jadi dokter juga, tapi tidak bisa duduk lama belajar gitu. Kalau jadi dokter kan harus belajar, baca, duduk gitu ya, harus tekun gitu, harus kutu buku lah minimal. Nah, dia itu tipenya yang apa namanya? Mobile, yang nggak bisa diem lah gitu. Duduk lama itu kayaknya nggak betah gitu ya. Saya memahami itu gitu, saya memahami kalau anak ini karakternya memang seperti itu. Nah, atau ke istri juga sama ya, istri itu hampir sama saya ininya karakternya, karena golongan darah kita sama juga, kebetulan O juga golongan darahnya. Jadi saya coba sih ya diimplementasikan ya apa yang saya dapat, bahwa makanan ego tuh luar biasa itu, ilmu yang wah itu menurut saya. Kalau saya suka menggambarkan gini, kalau orang jualan lotek tahu ya lotek ya, gado-gado. Ya jangan keku, pokoknya gado-gado gue nih pedes, cabenya harus 5, enggak. Jadi kalau yang datang maunya cabai 1 ya dilayani gitu, cabai 2 ya harus dilayani. Jadi harus mengerti konsumen, harus mengerti siapa yang kita hadapi, termasuk anak istri juga sama. Kalau kebetulan saya memanage keluarga ya dengan kelembutan lah, dengan kasih sayang gitu. Seandainya ada salah pun ya, kecuali kesalahannya fatal, baru saya agak tinggi intonasinya gitu. Tapi kalau enggak ya saya masih selalu memberikan toleransi, memberikan. Dok, ada yang nanya nih Dok, kapan buka praktik di Lampung katanya? Saya mau daftar. Saya orang Lampung. Suaminya pengen jadi pasien pertama. Papa saya orang Lampung, di Lampung. Papa saya keluarga Sofyan Yakub. Oh, jadi aslinya Lampung. Iya, papa itu sama Sofyan Yakub anak kakak beradik. Oh gitu. Ya. Ya, tapi kemudian ada nama belakang Harun itu ya? Iya. Sofyan Yakub itu ade misan papa saya, om saya berarti dia, Om Sofyan, Om Ian gitu. Berarti bisa boleh ke Bandung aja lah, ke Bandung, jangan ke Lampung. Kalau saya ke Lampung kan, kalau praktek dokter itu ribet loh Pak Herman, banyak persyaratannya. Ya, apalagi sekarang zaman corona, zaman pandemi ini, ruang praktek aja harus di setting ulang. Harus punya vakum exhaust-fan di 2 tempat, harus ada udara segar, sterilisasi seperti apa, tidak boleh terlalu banyak dan lain-lain. Udah ribet banget. Jadi kalau mau ke Bandung aja deh kalau ingin dirawat giginya sama saya. Lebih simpel ya. Kalau asli Lampung bisa ngomong Lampung nih Dok. Mahaga. Pandai Jawa Lampung. Enggak. Oke Dok, tadi kan Dokter Diki cerita ada yayasan ini ya, pesantren ya, terus kemarin kan ngajak kepala sekolah ya, kepala sekolah sama guru ya, kalau nggak salah deh. Iya, 2 orang ya. Iya, udah ada ini belum Dok cerita dari hasilnya mereka gimana? Mereka menerapkan personality untuk anak-anak didik mungkin. Begitu selesai pelatihan, kepala sekolah sama 2 orang guru itu melanjutkan memberikan ilmunya ke teman-teman guru yang lain, dengan harapan guru-guru itu bisa mengerti, guru-guru itu bisa
memahami karakter siswa karena kan boarding ya, pesantrennya boarding. Jadi 24 jam. 24 jam karakter. Contoh misalnya ada anak-anak yang kalau dibangunkan tuh langsung bangun, kan jam setengah 4 harus sudah di masjid kan, dibangunkan. Ya. Ada juga yang kalau setengah bangun tapi terus tidur lagi gitu. Kalau gurunya pergi tidur lagi. Macam-macam karakternya kan, ada yang marah-marah dan lain-lain. Nah, harapannya guru-guru tuh memahami, guru satu dengan lain saling memahami, mengerti karakter, kemudian guru atau pamong mengerti karakter anak-anak. Tapi kemudian setelah itu kan Februari itu kena corona ya, anak-anak Ya. itu semua dipulangkan. Ya, Oh. dipulangkan, jadi kita belum bisa evaluasi tuh Pak Herman. Harapan saya sih kalau memang ada kesempatan, saya ingin anak-anak semua juga dapat pelatihan nih dari Pak Herman ini. Oh, Mudah-mudahan nanti kalau saya sih inginnya offline karena harus ada apa? Yang namanya pelatihan itu kan harus apa Langsung. lebih terasa kalau offline gitu ya. Ya. Mudah-mudahan lah kalau sudah mereda coronanya kita bisa Amin. bersama di sana. Karena di pondok pesantren itu memang 24 jam mereka bergaul dan lain-lain, mereka harus saling memahami, harus tahu. Ya. Bukan mereka dengan egonya masing-masing, maunya nerima. Kan kalau makanan ego itu kita memberi pada orang lain gitu ya. Iya. Kalau maunya nerima aja, dimengerti aja kan jadinya repot. Gitu. Oke. Itu belum sempat Dok, dievaluasi, tapi sempat ilmunya sempat ditularkan, Iya. disampaikan kepada Alhamdulillah teman-teman. ya dok ya, bisa Hmm. ini dibagi-bagi Terima ke guru lain ya. Ya, Dok, ya. pertanyaan, Dok. Dari Mbak Mbak Pipit Pipit. nih ya, Pak Dokter, kalau menjelaskan penyakit pasien detail nggak sih? Karena saya suka kesel kalau ke dokter dan Pak dokternya hanya periksa 30 detik, terus kasih resep tanpa menjelaskan. Biasanya saya yang Nah. marah-marah. Iya, iya. Berarti kalau ibu ini apa tipenya kalau gitu Pak Herman yang seperti itu Pak Herman? Kalau pasien seperti itu tipenya tipe Itu koleris melankolis, ini ya? Dok. Koleris Melankolis ya, melankolis. melankolis sama ini sama apa? Koleris. Kolaris Koleris. ya, ngatur. Nah, tapi sebetulnya pasien itu berhak ya secara etika, pasien itu berhak tahu apa penyakitnya, berhak tahu apa tindakan yang akan diberikan, berhak tahu obat apa yang diberikan. Iya. Dan akan seperti apa obat itu kalau diminum. Seharusnya memang itu haknya pasien. Haknya pasien. Kalau dokter sampai cuma melakukan seperti itu ya menurut saya nggak pas lah. Saya nggak berani komentar secara individual, tapi pasien itu berhak menerima informasi mengenai apa sakitnya, kemudian berhak menerima informasi akan diberi apa, diterapi apa, termasuk efek sampingnya juga. Tapi kekurangannya memang bangsa kita ini kalau kita diberikan informasi efek samping suka tambah takut malah. Contoh misalnya pencabutan gigi itu efek sampingnya itu sampai pada kematian misalnya kan. Misalnya kita tidak deteksi pasien itu ternyata ada kelainan jantung misalnya kan. Nggak boleh. Kita tidak tanyakan dulu, tidak dianamnesis dulu, tidak kemudian kita lakukan pencabutan misalnya, kemudian injeksi yang diberikan itu ada adrenalinnya, degup jantungnya meningkat dan lain-lain gitu ya pada saat itu misalnya, akut misalnya. Nah itu bahayanya di situ kalau kita tidak komunikasi dengan pasien. Di pasien itu juga harus memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi umumnya gitu. Jadi memang menurut saya wajib pasien itu menerima informasi sebanyak-banyaknya. Oh gitu ya dok ya. Makanya Berarti kalau sekarang istilahnya jam bukan perlu banget ya dok ya. Ya dok ya. Komunikasi dengan pasien itu sangat penting banget untuk dokter gigi ya. Sangat menurut saya suatu kenikmatan tersendiri ya komunikasi dengan pasien itu. Jadi semakin banyak tahu karakter, semakin banyak tahu berbagai macam personality orang. Padahal kalau di rumah sakit kan dokter selalu buru-buru karena harus masuk antrian berikutnya dok. Iya. Nah itu dokter pasti nggak mau diajak ngobrol banyak tuh. Iya betul. Teman saya penyakit dalam itu satu hari bisa periksa 30 sampai 50 pasien kan. Kalau jam praktek mulai jam 8 selesai jam 12 berarti kan 4 jam atau 3 jam kalau kita hitung dibagi ya pasien itu nggak kebagian berapa menit gitu kan. Belum lagi dia harus dan lain.
Menurut Dok, saya ini sih, ada pasien nih dok. ya, Di Bandung, di mana dok? Mau atuh dirawat sama dokter? Bandungnya di mana? Alamatnya gitu? ya nanti aja lah itu mah ada nanti aja japri aja kalau itu ya. Kan kita Japri, tidak sedang lewat ini tempat, kita Instagramnya. tidak sedang Japri promosi di tempat DM praktek ya. nih Pak Ini Herman. udah pada gabung nih. Silakan DM ke Ya, dokter Harun ya. Ya. ya, ya, Oke. boleh nanti kita. Aha. Soalnya kan kita tidak sedang promosi tempat praktek kan Pak Herman sekarang ini. Iya, betul. Tapi pesan terselubung boleh lah ya. Iya, 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 iya. Kita sedang bicara bagaimana ilmu personality plus itu bisa digunakan dalam berbagai profesi, termasuk profesi dokter. Justru menurut saya profesi dokter sangat fatal ya, sangat membutuhkan sekali pemahaman terhadap ilmu personality plus. Kita memahami pasien kita, gitu ya. Kita memahami, kadang-kadang si anak sama si ibu tuh maunya berbeda, maunya berbeda, personalitinya berbeda kan. Kalau misalnya dia bawa anak sudah gadis masuk SMA, tapi masih belum sadar dengan fashionnya, dengan giginya gitu, walaupun di gigi jelek. Anaknya masih belum mau dibehel gitu. Tapi orang tuanya sudah mulai khawatir, anak gadis saya nih dok, masuk anak gadis saya harus bagus giginya. Anaknya masih cuek gitu misalnya. Itu kan juga kita harus hati-hati kan. Kalau kalau kita ngikutin maunya si mamahnya yang koleris, sementara anaknya yang Beban mental ya. cueknya itu apa? Iya, Dok. Jadi Ya, ada satu trik tuh, Dok. Ada satu apa trik. tuh gimana tuh? Kalau si anak masih belum mau dibehel, kalau dokter paham personalitinya, umpamanya si anak sanguin nih, Dok. Sanguinis. Iya, iya. Nah, jadi kita motivasi dia, kalau dibehel dari sekarang, nanti giginya terawat bagus, sehingga hobi kulinernya bisa sampai tua gitu. Nah, Iya, 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 iya. karena kan sanguin Iya. hobinya kuliner, Dok. Sanguin kan Iya, hobinya iya, iya. kuliner, Hmm. gitu. Kalau dia Tapi ada melankolis, juga kalau trik dagangnya bukan begitu Pak Herman. ya, Trik dagangnya diambil DP dulu deh mamanya. Anaknya belum mau dibehel, belum mau bulan depan nggak apa-apa, mamanya kan yang pengen nge-DP dulu mamanya gitu. oh gitu, oh itu triknya. Biar nggak lari ke dokter lain ya. Maaf, ini bercanda. Oke. Ya. Dok, Ya. apa saja yang sudah didapat dari penerapan personality plus ini dari sisi materi maupun non materi nih sebagai dokter? Manfaatnya luar biasa, artinya kita sudah semakin bisa memahami pasien dari karakter, kemudian kita bisa memberikan makanan egonya. Itu secara non materi ya, secara non materi artinya kita udah hampir tidak ada perselisihan dengan pasien misalnya karena pasien ingin cepat atau ingin dilayani lebih dan lain-lain, karena kita tahu karakternya, personalitinya. Kalau Iya. materi ya secara otomatis kan, Otomatis kalau pelan pasiennya sudah maksimal banyak ya, percaya Pak, ya? sama kita, ya mohon maaf, saya dulu waktu pertama ke Bandung ambil spesialis 2004, itu saya praktek nggak pakai plang Pak Herman. 2004, 2005 saya mulai praktek sampai 2000 menjelang lulus 2009 itu saya nggak pakai plang. Oh Tapi ya? pasien saya alhamdulillah banyak. Jadi kakaknya dibehel, besok adanya diajak lagi gitu. Terus temennya diajak lagi kayak multi level marketing otomatis gitu ya. Kalau pasien pas, Kuncinya kita memahami pasien, mengerti pasien, memberikan pelayanan yang terbaik. Ya materi ikut lah ya. Dari materi, menurut saya dari setiap kegiatan, setiap hal tuh jangan materi dikedepankan lah, jangan. Contoh misalnya nih, pas pasien sebetulnya nggak pengen dibehel gitu kan, dia datang nggak dia pengen dibehel, dia pengen dibersihin karang gigi misalnya, tapi kita lihat secara klinis ini harus dibehel atau masuk kriteria indikasi untuk dibehel gitu. Nah ini di sini muncul harusnya jiwa marketer kita, jiwa entrepreneur kita gitu, tidak hanya ya kita bersihkan karang giginya, tapi kita jelaskan bahwa ini giginya begini, gini, nanti bukan begini. Ya akhirnya dibehel juga gitu. Oh, keren. Dok, Ya. ada tips-tips atau saran apa nih untuk
apa teman-teman sobat personality ya. Kan sebagian mungkin sudah praktek personality plusnya, tapi sebagian mungkin masih meraba-raba takut praktek. Nah, dari pengalaman Pak Dokter kemarin kan ikut juga dengan ibu ya, terus juga kepala sekolah juga ikut gitu ya. Dokter ada saran atau tips-tips untuk teman-teman sobat personality, Dok? Menurut saya sih segera segera saja implementasikan lah ilmu yang sudah didapat. Terus belajar juga pendalamannya terus menerus. Apalagi kita punya komunitas ya Pak Hanan ya, kita punya komunitas. Tadi juga hari ini juga kita memunculkan beberapa foto saya juga diekspos banyak tadi oleh Pak Herman. Terus kita pelajari pemahaman terhadap karakter siapapun juga, kita belajar dan kemudian implementasinya harus segera menurut saya karena dampaknya positif sekali. Bukan hanya bicara bisnis lah, bicara kenyamanan berkeluarga, kenyamanan berteman, di profesi, dimanapun juga, ya segera difahami ilmunya, diserap, kemudian terus belajar dan harus diamalkan. Karena bahasa saya tadi, kalau orang semua mengerti ilmu personality plus ini, kemudian mencoba saling memberi ego, makanan egonya, saya pikir Korea Selatan sama Korea Utara juga menyatu, Pak Heru. Sama ya. Oke. Ini kan Korea Utara sama Korea Selatan tidak menyatu karena tidak saling memberikan makanan ego, hanya menelan ego sendiri. Segera kita jadwalkan Pak Herman dikirim ke sana, Pak. Korea ya. Saya setuju. Nanti ini Kapten Ri aja. Kapten Ri tahu ya? Yang mana, Dok? Nggak pernah nonton ini ya, Crash Landing on You ya? Oh, belum ya. Belum sampai ke sana, Dok. Ini, Dok, yang hobi Korea, Dok. Saya penasaran nih. Iya. Ternyata dokter dulu belajar personality bareng sama pasangannya. Iya. Sama ibu juga ya? Iya, sama istri. Nah, setelah ikut personality gimana, Pak? Ada perubahan nggak, Dok? Sebelum ikut ibu istri ya? Istri kan ya. Setelah ikut personality, pulang hari ini ada personality apa, Dok? Hasil penilaian. Bundanya dipanggil. Boleh mungkin bergabung dengan kita di sini, Bunda? Pasti ada. Bunda lagi santai banget ya, lagi nggak pakai kerudung. Dengerin aja. Oke, dokter mungkin ketawa aja. Ada kasus apa nih yang akhirnya beruntung saya kenal personality sehingga akhirnya masalah ini bisa selesai nih, gitu. Akhirnya hubungan menjadi lebih baik dengan pasangan. Nah, teman-teman sobat personality penasaran nih pengalaman Pak Dokter gimana nih? Saya agak malu ceritanya ya, maksudnya saya mengelola keluarga itu dengan ilmu agama kuncinya sebetulnya. Ya. Dengan ilmu agama, maksudnya bahwa seorang laki-laki harus menjadi pelindung, peramut, harus memberikan perhatian, penjagaan dan lain-lain gitu ya. Hari Jalu Kawamula ala Nisa gitu ya, laki-laki itu peramut bagi wanitanya gitu. Sebelum saya memahami ilmu ini, saya coba penerapan berkeluarga itu dengan ilmu agama. Sehingga saya sih bicara, nggak enak ya ngomongnya gimana. Saya bicara tinggi, nada tinggi aja tidak pernah sama istri. Istri pun sama saya tidak pernah. Barangkali saya bicara sayang sama istri mungkin bisa 100 kali satu hari mungkin ya. Kalau bisa dihitungin ya Bunda. Tulis ya. Bunda. Ya, Ayah bilang sayang sama Bunda sehari berapa kali sayang? Nggak kehitung. Nggak terhitung ya. Permasalahannya ya kalau masak kali ya, makanan kali ya. Belakangan ini oh iya. Bunda ini kan memang solehat banget lah. Syukur sekali saya solehat sekali. Tapi katanya istri yang solehat itu ya suaminya harus soleh gitu. Kalau nggak soleh ya jadi nggak ketemu juga kesolehatannya gitu. Amin.
Katanya. Jadi kayaknya apa ya yang kayaknya nggak ada masalah, biasa-biasa, baik-baik aja Memang alhamdulillah. jarang konflik ya dok ya. Konflik kecil kayak misalnya saya habis Baut gitu minimal. banget misalnya pasien praktek sampai jam 10 gitu ya. Kemudian masih pulang selesai praktek masih belum langsung tidur misalnya nonton TV dulu atau apa. Terus akhirnya kalau habis subuh suka ngantuk pengen tidur gitu misalnya pengen tidur lagi kan secara agama kan nggak boleh tidur habis subuh gitu. Paling istri Iya. suka mengingatkan tapi dia juga suka mengerti kalau saya terlalu capek banget ya kebablasan sekali dua kali lah. Tapi ya karena pengelolaannya dengan ilmu agama ya sama-sama tahu oh iya bener habis subuh tuh nggak boleh tidur lagi gitu dipaksakan bangun dulu gitu sampai misalnya kecil-kecil banget gitu sampai nggak jadi apa sesuatu yang kemudian harus diselesaikan dengan Iya, oke. ya Dok, menarik sekali ya pengalamannya ya. Jadi sobat personality juga mungkin yang di rumah penasaran gimana sih seorang dokter pun setelah mengenal personality akhirnya bermanfaat sekali untuk dunia pekerjaannya, lingkungan sekitar seperti itu ya dok ya. Nah, bagi teman-teman di rumah nih yang penasaran dengan ilmu personality juga ya, ada satu media buku seperti ini ya yang bisa dimiliki oleh teman-teman juga ya, bisa dibaca. Namun prakteknya sih kalau saya membaca saja ya nggak cukup. Membaca saja nggak cukup. Nah, akhirnya saya pun betul dulu betul latihannya. betul, Dan menariknya, betul. buat teman-teman sobat personality, kebetulan tanggal 5 Juli besok kita ada lagi pelatihan online nih, Dok. Oh 5 Ya, Juli ya 5 Juli wah ada bagus tuh. pelatihan online. Jadi dari penjuru Indonesia, penjuru dunia pun bisa ikut gabungan di sini ya. Nah, Hmm. menariknya kita masih ada harga early bird ya sampai tanggal 21 Hmm. Juni besok. Investasinya murah Hmm. cuma 100.000 doang, Dok. Wah Nah, luar boleh biasa. diajak teman-temannya tuh, Dok ya. Ilmu ini nggak bisa dibayar sih sebetulnya Pak Iman luar biasa sih sebetulnya Bisa. ilmu ini. Ya, ya zaman zaman saya dulu waktu offline itu harganya jutaan dan sekarang di Oh, ini amat eh, sangat murah ya. hmm, Kita ingin sharing, hmm, saya paksa Pak Mentor ini untuk sharing ke banyak teman-teman di seluruh penjuru dunia. Investasi murah hanya hmm, 100.000 sampai tanggal 21 Juni besok. Setelah tanggal 21 hmm. kita akan kembali ke harga normal 190.000 rupiah saja. Itu aja udah murah banget ya. Nah, buat teman-teman yang Wah, bingung mau daftar di mana? saya tambahkan teman-teman ajak tuh teman-teman yang lain ngikutin seminar tuh mungkin saya juga akan ajak teman yang lain deh saya coba karena saya Oke. merasakan manfaatnya betul. Kemarin juga sempat saya waktu di sebelum corona ini kan kita ada rapat. Saya kebetulan pengurus IKORTI Komda Jabar. IKORTI itu Hmm. Ikatan Ortodonti Indonesia. Komda Hmm. Jabar sempat saya tawarkan untuk melakukan seminar ini. Ya. Sudah mau dijadwal sebetulnya tapi keburu ada corona ini jadi nggak sempat kan. Oke. Saya Hmm. saya termasuk gelisah kalau kita tuh kalau seminar hanya bicara bagaimana menggeser gigi, bagaimana menegakkan gigi yang begini-begini tuh Bosan saya atunya dok ya. udah terlalu ya bukan kita ini ya dengan maksud saya itu ilmu teknis itu bisa dipelajari dari YouTube dan lain-lain lah. Kita Betul. butuh ilmu yang lain gitu. Kita butuh ilmu yang lain Amin. yang melengkapi gitu. Karena sehebat Benar. apapun kita punya produk, kalau kita tidak bisa menjualnya, tidak bisa memasarkannya, nothing Iya. lah menurut saya. Nah, ilmu Betul. personality ini ada ilmu pemasarannya luar biasa loh. Iya. Kalau personality kita bagus, kita bisa memahami personality pasien, udah sebentar aja dulu. Dulu pernah saya punya pikiran begini, wah, gue mau belajar ilmu ini deh, ilmu apa, ilmu hipnotis, saya bilang gitu. Nanti kalau pasien datang ke tempat praktek mau gue hipnotis, pasang bel ya, ikut PHL gitu ya. Ini bercandanya gitu kan. Ternyata nggak bisa Tapi ya. ternyata ilmu personality ini lebih dahsyat dari ilmu itu. Kalau ilmu itu kan ilmu hipnotis itu lebih kepada tipu menipu ya mungkin ya. Jadi sedikit memaksa dengan Nah, cara lain. Tapi betul. kalau kita memahami personality dengan baik, pasien itu ya insya Allah akan lebih maju lah. Minimal karena saya seorang ortodontis yang panjang perawatannya dengan pasien sampai 2 tahun bahkan ada yang sudah rapi pun belum mau dilepas behelnya sampai 3 tahun 4 tahun yang penting ada kontrol yang penting bersih Hmm. dia senang gitu masih tenang untuk kontrol untuk datang lagi untuk periksa dan lain-lain. Oke, siap ajak teman-teman sedulur-sedulur di sana ya, Dok ya.
Nanti Insya saya Allah, pegang insya Allah. layarnya. Kali ya. Nanti saya minta Ya, bantu layarnya lah. Ya. broadcast di sana ya, Dok ya. Boleh, boleh Oke. nanti saya browse-scan ke teman-teman. Ya, Dokter Diki, ini sharingnya bagus banget ya teman-teman. Ya, Insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga ya. alhamdulillah. Tapi memang waktu yang Ya, membatasi kita. Jadi ya, ini hanya 1 jam gitu ini waktunya. siap. Tapi Mhm. nanti di lain kesempatan mungkin Dokter Diki juga berkenan ya untuk sharing-sharing lagi ya ke teman-teman ya. Insya Allah kalau memang Ya. diminta. Ini juga saya juga mohon maaf, eh, pemahaman terhadap teknis ilmunya saya belum terlalu memahami. Hanya saya mengkaitkan apa yang saya dapatkan dari Pak Herman kemarin dengan implementasi di lapangan. Sepertinya klik gitu, klik pas banget buat saya menjalani profesi, buat saya juga mengelola. Saya kebetulan kan mengelola pondok pesantren dan sekolah di Bandung, di Kabupaten Bandung, di Cibiru, Ya. Cinunuk. Saya kan tidak punya background ilmu pendidikan sama sekali, tetapi saya berhadapan dengan guru-guru yang pendidik, dengan anak-anak dengan berbagai macam karakter. Ini sangat membantu sekali, dan saya ingin juga terus belajar sehingga mungkin akan lebih baiklah saya mengelola profesi saya sebagai ortodontis maupun anak-anak atau staf-staf guru saya yang di pondok pesantren, Pak Herman. Terima Amin. kasih, ilmunya luar biasa. Oke, besok bisa ikut refresh lagi dong. Ya, insya Allah saya pengen banget. Tanggal Sama. 5, kalau tanggal 5 insya Allah bisa ya. Tanggal 28 besok saya ke Cirebon. Karena selama PSBB ini saya belum silaturahim ke Cirebon ini Pak Herman. Belum. Keluarga di Dari sana Cirebon ya dok? Keluarga di Cirebon? Istri orang Cirebon. Bunda istri orang Cirebon. Saya juga ada keturunan Cirebon juga. Papa orang Lampung. Oh, Papa orang Lampung. masih Mama sering orang ke Lampung Cirebon. nggak? Kemarin terakhir ke Lampung udah lama ya, udah lama. Di Raden Intan si Om John di Jalan Raden Intan ya. Oh ya betul betul dok, betul betul. Om John. Nah, ada masih banyak keluarga di sana. Di Lampung masih banyak keluarga di Lampung. Ya ya ya. Berarti Iya. ini ya dok apa? Nama Harun itu kalau di Lampung tuh terkenal sekali dok. Oh ya, Iya. Jadi banyak pejabat-pejabat Lampung tuh yang ini nama belakangnya Harun. oh Keluarga gitu dokter ya. Diki mungkin ya. mungkin. Papa namanya Harun Ar-Rasyid. Papa, ya. Oh gitu. Ya, ya, masih kerabatnya dengan keluarga Sofyan Yakub. Iya iya Sofyan Yakub dok, kenal dok. Ya. Oke. Baik, Pak Dokter, Iya. karena waktu juga ya, kita cukup hampir 1 jam ternyata, tak terasa pembicaraan kita ya. Kami dari tim mentor kepribadian mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, Dokter ya. Dan ditunggu lagi Sama-sama. sharing-sharingnya nanti bisa di grup ya, dan refresh tanggal 5. Ditunggu teman-temannya pada Ya. daftar ya. Kalau nanti saya coba sampaikan ke teman-teman, ilmu ini luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya saja bicara bagaimana kita meningkatkan profesi, meningkatkan karir dan lain-lain, tetapi terlebih dari itu bahwa kalau kita bermasyarakat, berkeluarga, berteman dengan baik, nyaman itu, menurut saya lebih daripada sekedar kita mendapatkan materi, Pak Herman. Betul. Amin. Insya Allah. Ya, setuju, Dok. Ya, Pak Herman, saya juga terima kasih banget. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya penguasaan materi keilmuannya barangkali belum siap dan lain-lain. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti setelah refresh, setelah ada penambahan, semakin Amin. memahami. Dok. Salam untuk keluarga ya dok. Salam untuk keluarga. Tune in di sini. Oke, terima kasih Bunda. Suaranya Salam buat Bunda dan keluarga di sana. Ya. Suaranya aja nih Bunda Pak Herman. Iya. Lebih dekat saya. Alhamdulillah Bunda. Bunda suaranya aja boleh dong deketin kamera tuh Bunda. Suaranya aja nggak apa-apa. Assalamualaikum, Halo, Bunda. sehat-sehat semua. Alhamdulillah Bunda. Bunda sehat Bunda? Alhamdulillah. Iya. Sukses semua ya. Iya. Tadi Pak Herman tadi tanya dengan pelatihan ini apakah ada dampak terhadap permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
Saya bilang hampir tidak ada masalah sih, jadi gimana? Susah juga. Masalahnya apa? Ada progres positif ya. Ada ya, Ada. positif. Ada, pasti ada, pasti ada. Cuman startnya kan kita memang jarang berselisih ya. Iya, iya. Oke. Thank you Bunda, udah mau sharing juga. Oke, terima Salam buat keluarga, kasih. salam buat semua. Salam buat Ibu ya, buat Bu Dewi ya. Ya, Bu Dwi. Salam Bu kenal Dwi. juga. Bu Ya. Dwi ya, mohon maaf, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Kang siapa? Kang Wendy. Kang Wendy, hatur nuhun. Pakai cagur. Iya. Pakai cagur. Iya, siap. Terima kasih. Oke, hatur Terima kasih, nuhun. assalamualaikum. Terima kasih, Sadayana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam.